Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kumpul semua? Dan Tadi sempat pulang dulu atau kemana? jajan dulu. Oh, jajan dulu. Kurang Ada ya tiba, jajanan di situ. kurang tiba. Rumahnya pada jauh atau dekat dari sini? Oh, Jauh. jauh ya. Iya, nanggung ya kalau pulang pergi ya. Mendingan tetap di sekolah saja. Mohon maaf ya, tadi ternyata ada Pak gurunya yang absen pada hari ini karena ada kesibukan lain. Jadi Ibu menggantikan untuk sementara dengan materi yang lain ya, bukan materinya beliau. Anak-anak masih ingat siapa nama Ibu? Nah, Ibu Dian, Alhamdulillah masih pada ingat ya. Ibu Dian. Iya, Ibu harusnya ngajar BK besok kan? Tapi sekarang kita mengisi materi yang ada saja. Anak-anak, apakah di situ ada Al-Quran? Ada yang bawa? Ada, ya. Kita baca Al-Quran aja dulu ya, gantian ya. Boleh diambil Al-Qurannya? Karena ada berapa sih? Tukang wedding mah. Bye bye. Semua pada bisa baca Al-Quran? Bisa. Bisa, Alhamdulillah. Terbata-bata. Nggak apa-apa. Ada yang sudah hafal juz 30? Hmm? Apa di 30? Tidak. Belum. Tiga. Ya, kita baca surat An-Naba aja ya. Juz 30. Surat ke surat ke-78 An-Naba. Ini ada berapa siswanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masuk semua ya? Iya. 11 orang. Berapa yang tidak masuk? Dua. Ada yang tidak masuk. Alah tuh ayah. Nah, soalnya bapak itu. 9 ya. Ya, kita baca 3 ayat aja ya, gantian ya. Mulai dari Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Enggak lanjut. Amira, Amira dulu Amira. Iya. Lanjut, gantian aja. Amma ya langsung. Nyambung, sambung sayang. Ke Tadi kita dah. ayat keempat. Fihi mukhtalifun. Kalla saya. Kalla sayalamun. Alam naj'alil Kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada. Ya, sekarang Amira Yulianti Ama. Mana tadi teh? Ah iya. Ayat ke-7 sampai ke-9. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Atas ke mikrofon. Lanjut ke Imas. Nuju Mas, lagi halangan. Gak apa-apa, kan belajar. Kalau belajar gak apa-apa insya Allah. Kamu Wios, sampai bentar ibu. Coba ya bu. nggak pakai masker, Bu? Iya dah. sampai 12 ya.
10 sampai 12. Bentar Ibu. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa wa banaina fawqakum sab'an sidada. Ya. Lanjut Novi Nuryani. Tapi 13 sampai 15. waja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal musyirati ma'an sajaja linu harija bihi habba wan nabata. Ya. Makasih. Lanjut ke Siska. 16 sampai 18. Wajanna tim alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Ya. Lanjut ke Vina Indriani. 19 sampai 21. Kanat saroba wa putihati wasui rotil jibalu pakanat saroba inna jahannama kanat mirsoda. Hmm? Tos Bu. Ya. Astri 22 sampai 24. Litogina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala saroba. Ya. Lanjut Raffi Rahmat. Sampai 27 ya. 25 sampai 27. Ilhamim mau wa kosako jaja awap jaja awip pako innahu kanula layar zuna hisaba. Setuju. Ya, lanjut ke Syahrul Nurul Hakim. 28 sampai 30. Wakasabu biayatina kizaba wa kulla sayin ashoinahu kitaba pajuku palan najidakum ila ajaba. Ya. Itu boleh geser lagi nggak yang ikhwan-ikhwannya nih nggak kelihatan sayang di pojok. Adli Bu, Adli ini Heeh. Geser lagi nak. Ya, kan jadi kelihatan tuh wajah gantengnya. Kika Ahmad dari 31 sampai 3, 34. inna Terus satu lagi yang pojok siapa? Cuman kelihatan dengkulnya. inna inna mutakam inna bapak ya ada igo wa nagwa wa kama ib abtoba wa kasa iha kom Ya.
Terakhir, Andri. Adli bu. Adli bu. Adli. Adli mohon. Uuk itu ya? Pakai P U. Sampai habis ya. Ya, sampai selesai aja ya, tanggung. Ditiru 5 bu. La la yasmauna fiha lagwa wala kidaba jazaa'an min rabbika an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu hitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dalikal yaumul haqqu haq wa man sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba inna angdarnakum adzabal qariba yauma yang durul mar'uma uma qadamat yadahu wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, semua pada lancar lah. Insya Allah baca Al-Qur'annya. Memang ini ya, pada biasa ngaji di masjid ya? Iya. Ya, Alhamdulillah. Hebatlah orang Garut mah pada ini ya, biasa pada bagus bahasa baca Qur'annya. Iya. Em, Sekarang silakan disimpan dulu Al-Qur'annya, boleh. Kita tanya jawab sedikit ya. Mm-mm. Tanya jawab sedikit. Anak-anak masih hafal apa saja rukun iman? Ya, coba apa saja satu? Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat. Iman kepada undang-undang Allah. Iman kepada Rasul. Iman kepada kiamat, hari kiamat. iman pada para Kodan. Hmm. Iya, hafal semua ya, Alhamdulillah. Iman kepada malaikat, malaikat ada berapa, Amirah? 25 Bu. Malaikat 10. 10. Sebutkan, Amirah. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Rokir, Atid, Malik, Ridwan. Oke. Terus tugas-tugasnya apa saja, Amma? Tugas-tugas malaikat apa saja? Jibril, tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu. Hmm. Mikail mengatur rezeki. Memberi rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Mm-mm. Malaikat Rokil
Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. Terus malaikat Malik menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Terus Mungkar Nakir tadi udah? Udah. Oh, udah ya. Oke. Nah, ini gratis. Sekarang Imas sebutkan kitab-kitab suci dan nabinya. Ada berapa kitab suci 4. selain Al-Quran? Iya. Apa saja? Kitab Injil, Mhm, kitab Zabur, kitab mhm, Taurat, mhm. Al-Quran. Ya. Novi, siapa yang membawa Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, Zabur, Nabi Daud, Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang Siska. Eh, Kapan pertama kali Al-Quran diturunkan? Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah kapan? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Vina, apa surat yang pertama kali diwahyukan kepada Rasulullah atau ayatnya? Al-Alaq. Apa gimana bacanya itu Al-Alaq? Iqra bismi rabbika lazi khalaq. Iya, bisa semua ya. Alhamdulillah. Terus siapa lagi? Raffi ya. Raffi sebutkan Nabi Ulul Azmi. Nabi yang termasuk Ulul Azmi. Nabi Nuh, Nabi Hmm. Ibrahim, Hmm. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Syahrul Nurul Hakim. Siapakah Nabi yang dihanyutkan ke Laut Merah? Yang waktu bayinya dihanyutkan ke Laut Merah. Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Muhammad. Cium gerani. Kika Ahmad. Kapankah Rasulullah menerima perintah sholat? Itu ada yang lihat HP atau gimana? Enggak. Enggak kan? Enggak lihat HP ya. Ingat saya mah. Ada yang tahu? Hmm? Kamu pertanyaan? Sholat. Kapan pertama kali Rasulullah menerima perintah sholat?
Bener nggak yang lain? Gimana? Salah. Kapan jadinya? Perintah sholat diturunkan kapan? 27 Rajab. Dikenal dengan peristiwa apa? Peristiwa Isra. Isra-nya perjalanan dari mana ke mana? Ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iya, betul. Masjidil Haram tuh dari di mana itu Masjidil Haram? Arab. Di Mekah ya, di Arab. Kalau Masjidil Aqsa di mana? Dina. Palestina. Ya, yang sekarang sedang dijajah Israel itu ya. Itu Isra-nya perjalanannya. Kalau Mi'rajnya dari mana ke mana? Tadi kan Isra perjalanan daratnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus kalau Mi'rajnya kemana? Di Mi'raj kan yang naik buruk itu kemana? Ke? Ya, namanya apa? Si Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Kalau nabi-nabi ada berapa? 25. Ya, sebutkan satu-satu dulu. Lagi ya, Amira. Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Harun Musa, Harun, Bapak calon bapak iya. Zulkifli, Sulaiman, Nyamat. Benar. Ada yang mau tambahin? Udah semua itu 25? Udah. Sudah semua. Iya. Anak-anak, kalian pasti tahu ya kisah yang paling seru ya dari nabi-nabi itu salah satunya adalah Nabi Musa yang paling sering diceritakan. Kalau Nabi Musa itu dia membawa umatnya dari Mesir, kan di Mesir itu ada Firaun ya, terus Iya. membawa Bani Israel kemana? Mekah. Dina. Rabu. Ke Yerusalem, ke Palestina itu. Jadi kisahnya ya anak-anak ya, kan agama itu kan ada berapa agama? Agama yang anak-anak kenal agama apa saja selain Islam? nah, banyak. Ya apa aja? Ada Katolik, Kristen, Kristen Protestan, Buddha, Konghucu. Yahudi. Ya. Mm-mm. Nah, jadi apa namanya? Yang membawa syariat agama-agama itu ya nabi-nabi yang kita kenal itu. Ya, agama Kristen, Katolik itu sebetulnya nabinya sama. Nabinya sama-sama Nabi Isa. Kalau Yahudi, Yahudi itu agama apa bukan? Bukan. Iya. Bukan. Bukan. Kalau Taurat itu untuk agama apa? Kristen. Taurat. Kristen. Jadi kan kitab suci itu diturunkan, dibawa oleh Nabi. Pasti ada agamanya karena ada syariat. Jadi Nabi yang membawa syariat. Kan kitab suci itu isinya aturan-aturan. Gimana cara sholat, bagaimana kamu caranya
sahabat atau berinteraksi, bergaul, kehidupannya seperti apa, itu kan diatur oleh kitab suci ya. Berarti ada agamanya. Kalau Al-Quran dibawa oleh Rasulullah agamanya Islam. Kalau Injil dibawa oleh Nabi Isa, agamanya Injil dibawa oleh Nabi Isa, agamanya Kristen. Kristen atau Nasrani, Nasoro ya. Sementara kalau Taurat dibawa oleh Nabi Musa, itu agamanya apa? Yahudi, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu. Kalau di Al-Quran itu ada nggak disebutkan agama Hindu, agama Konghucu, itu disebutkan nggak? Betul. Nggak ada ya, adanya agama Nasrani dan Budi. Yahudi. Jadi sebelum Islam itu turun, awal-awal itu adalah agama itu, orang-orang Yahudi itu. Ada nabinya juga, ya. Terus kemudian sampai ribuan tahun tuh ada nabinya tuh sebagian besar yang kita kenal itu adalah nabi-nabi dari bangsa Yahudi. Dari mulai Yakub, terus kemudian eh, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak ya, dari mulai Nabi Ishak, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, itu semua banyak nabi-nabi, Nabi Ayub, Lut, semua itu agama Yahudi dulunya itu, gitu. Sampai kemudian turun Nabi Isa menggantikan. Setelah Nabi Isa baru Rasulullah. Gitu anak-anak. Anak-anak tahu nggak sejak kapan tahun nol itu dimulai? Sekarang kan tahun berapa? Tahun 2025 ya. Kalau tahun nol itu siapa yang menciptakan pertama kali? Kapan dimulainya? Di zaman dulu, Bu. Zaman dulu. Anak-anak tahu ya ada yang disebut dengan sebelum Masehi dan setelah Masehi. Kayak Jurassic Park itu, Jurassic, dinosaurus itu sebelum Masehi atau setelah Masehi? Belum. Sebelum Masehi ya. Nah, itu disebut Masehi itu yang kita kenal dari tahun nol sampai tahun 2025. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, siapakah yang menciptakan nih Ibu? Tulis di sini deh. Eh, kok malah ini hilang? Itu O-nya. Budak itu beli. Kok hilang? Ya kok hilang? Sebentar. Ini soalnya pakai yang portable ininya. Nah, dia kalau dilepas ini hilang ternyata. Betul hilang, nggak bisa. Harus ditempel. Ah, Istirahat, Bro. Ayo. nah, ini ya. Kelihatan nggak sayang gambarnya? Kelihatan. Nah, ini sebelum Masehi atau SM kita nyebutnya. Kalau ini Masehi, ini nol. Nah, kita sekarang hidup di sini nih, 2025. Nah, ini masih lanjut ya. Nah, ini kapan dimulainya nol? Kebanyakan nabi-nabi itu hidupnya sebelum Masehi. Jadi kayak Ada. Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, semua yang disebutkan itu adalah nabi-nabi yang hidup sebelum Masehi. Ini gimana sih? Nah, Gimana sih? ini ya.
Ini Masehi, ini sebelum Masehi. Nah, anak-anak tahu kapan dimulainya angka 0 ini dari mana? Jadi kan bumi kita itu usianya sudah miliaran anak-anak sebetulnya. Tapi kenapa tahunnya baru tahun 2025? Itu tahun Masehi. Nah, sebelum Masehi itu para nabi-nabi tadi itu. Nabi yang banyak itu yang disebutkan tadi yang 20-an nabi ya yang dikenal dalam Al-Quran ya. Walaupun jumlah nabi itu kan sebetulnya kalau menurut hadis ada 124 ribu nabi. Jadi banyak nabi itu anak-anakku. Nggak mungkin hanya ada di bagian-bagian daerah tertentu. Nanti kasihan dong. Masa nabinya hanya di Mesir, hanya di Palestina, nanti yang di daerah lain, di Eropa, di Afrika gimana? Kasihan dong kalau nggak ada nabinya ya. Jadi nabi itu banyak sebetulnya. Nah, ini tahun nol ini dimulai ketika lahirnya Nabi Isa. Ini umatnya ya, umatnya mereka yang menentukan akhirnya disebut sebagai tahun nol, dimulai kehidupan baru. Kalau Rasulullah kan di sini nih, tahun 500-an, tahun 557 Masehi. Kalau di sini ada Nabi Sulaiman tuh 900 sebelum Masehi, Sulaiman. Nabi Daud sekitar 1300. Eh, enggak, Nabi Daud 1000 Masehi. Ini yang 1300 Masehi, Nabi Musa. Terus di sini ada Yusuf 1700-an sebelum Masehi juga. Terus sampai ke sini nih Nabi Adam kan 40.000 tahun sebelum Masehi. Nabi Adam. Tuh, ya. Jadi sekarang sudah tahu ya asal mulanya dari mana? Tahun nol itu dari peristiwa lahirnya. Bisa. Kenapa nggak dimulainya dari Nabi Muhammad? Gue tahu. Ya karena waktu itu Rasulullah kan belum lahir, ya kan? Kita Iya. di agama Islam pun kita punya tahunnya tahun Hijriyah, bulan Hijriyah. Ya kan? Sekarang bulan apa? Kalau bulan Islamnya sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Tahunnya 1447 Masehi ya. Hijriyah. 1447 Hijriyah. Jadi kalau tahun Masehi sudah 2025, tahun Hijriah masih 1447. Banyakan mana 2000 sama 1400? Kebanyakan 2000. Iya, banyakan 2000 ya. Karena kan yang lebih dulu lahir itu adalah Nabi Isa, baru Rasulullah. Dan kita tahu sekarang pengetahuan, teknologi itu banyak dikuasai oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang Amerika gitu ya. Yang mana mereka sebagian besar adalah penganut Kristen atau Nasoro itu. Sehingga di dunia ini digunakan tahun Masehi. Nah, sementara kita juga punya sebetulnya tahunnya 1447. Jadi biasanya ibu suka nulis tuh, nulis dua apa tahun Masehi dan tahun Hijriah. Kalau internasional kita gunakan tahun apa? Masehi. Tahun Masehi. Kalau dari umat Islam dimulai dari Hijriah. Hijriah. Kapan ditetapkannya tahun pertama Hijriah itu? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad apa? Ketika Nabi Muhammad lahir atau ketika Nabi Muhammad ngapain? Isra Miraj. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Makanya disebut tahun Hijriah karena mulai hijrah. Ya, mulai hijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Padahal di Mekah kan ada itu ya, ada Ka'bah ya. Kenapa malah hijrahnya ke Madinah?
Karena menyebar luaskan Islam. menyebarluaskan Islam. Kenapa harus ke Madinah, nggak misalnya ke Taif atau ke daerah-daerah lain gitu? Hmm? Karena ancaman, ya, karena ada ancaman kan di Mekah ya, sudah mau dibunuh, dikejar-kejar. Kalau dulu Rasulullah menerima saja, apa namanya, diperlakukan seperti itu gitu. Terus kemudian turun perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Yang dipilih sama Allah itu Madinah, bukan kota lain. Ya, jadi kenapa harus situ? Padahal kan banyak kota-kota lain tuh di Arab itu ya, gitu yang deket Mekah. Tapi kenapa harus ke Madinah? Ternyata alasannya kan soalnya jauh tuh Madinah itu. Kalau mau deket, mendingan ke Taif aja. Karena ibu kan pernah ke sana ya. Deketan Taif gitu. Kenapa harus ke Madinah? Oh, ternyata ada perintah Allah. Nah, ketika sudah hijrah ke Madinah itulah baru mulai terjadi perlawanan dari Rasulullah dan umatnya. Itu juga karena perintah Allah. Jadi sebelumnya waktu di Mekah itu mereka diperlakukan apapun ini apa namanya nggak pernah membalas. Jadi Rasulullah pernah lagi sujud di depan Ka'bah terus diinjak, lagi sujud tuh kepalanya diinjak gitu kan. Apakah beliau melawan? Enggak, marah enggak gitu. Sampai yang apa namanya yang sedih ininya ya umatnya, anaknya juga kan lihat ayahnya pulang ke rumah mukanya udah penuh apa pasir, mungkin lecet-lecet juga karena diinjak kepalanya pas lagi sujud gitu kan. Sampai nangis Fatimah itu gitu kan membersihkan kepala ayahnya. Terus ada juga sahabat-sahabat Rasul gitu ya yang kan mereka diboikot. Jadi kita juga nggak boleh main boikot-boikot ya. Kayak sekarang tuh boikot Israel apa gitu ya. Nanti kita kayak mereka dong main boikot-boikot. Kayak kaum Quraisy saat itu. Ya kan mereka memboikot juga. Jadi mereka nggak boleh berjual atau membeli barang-barang dari Rasulullah atau umat Islam saat itu gitu. Kan mereka waktu itu eh, pencariannya, mata pencariannya adalah berdagang. Jadi di situ mereka yang apa masyarakat Mekah itu mereka pada kompak. Pokoknya nggak boleh membeli barang-barang gitu ya dari Rasulullah dan ataupun menjual. Jadi mereka hidup dengan kelaparan gitu ya, dengan apa namanya, dengan segala keterbatasan. Sampai pernah ada peristiwa entah entah itu Khadijah atau itu Fatimah gitu ya, yang saking mereka tuh kelaparan ya nggak makan berhari-hari, karena kan mereka nggak bisa beli dan nggak bisa jual apapun gitu sampai sampai habis semua gitu yang namanya bahan makanan di rumah. Itu sampai waktu itu lagi punya bayi, bayinya itu sampai ketika dikasih ASI yang keluar bukan air susu tapi darah karena saking sudah apa namanya udah nggak ada makanan lagi kan air susu itu terbentuk kalau ibunya makan ya itu kan dari makanan ibunya. Kalau ibunya nggak makan akhirnya yang keluar bukan itu yang kesedot jadi darahnya. Saking mereka itu kelaparan keluarganya itu bayangkan ya. Tapi Rasulullah tuh nggak pernah mengeluh bahkan sahabat-sahabatnya kan juga disiksa ya selain selain mereka diboikot juga disiksa. Misalnya ada yang apa diikat kaki tangannya gitu ya dengan apa di kuda gitu. Terus kudanya tuh disuruh yang satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi badannya terbelah gitu kan sampai sobek gitu badannya itu gitu. Sampai akhirnya beberapa sahabat tuh datang ke Rasulullah gitu mengeluh, "Ya Rasulullah, kami itu mengalami ancaman, siksaan setiap hari itu seperti maut gitu kan ya. Apa namanya nggak bisa hidup tenang gitu, selalu penuh apa namanya ya, selalu penuh huru hara lah hidupnya gitu ya, nggak aman gitu keluar kalau nggak dilempari, diancam pisau atau itu tadi disiksa gitu kan ya. Ada yang dikulitin, ada yang tadi itu sampai dibelah, sampai terbelah badannya gitu. Tapi ketika sahabat-sahabatnya mengeluh seperti itu, Rasulullah malah marah gitu ya. Kata Rasulullah, ya terima, itu memang yang harus kalian hadapi gitu. Pilihan iman seperti itu gitu ya. Jadi memang
ada apa namanya, ada pembuktian keimanan itu seperti itu gitu. Dan nggak boleh melawan sampai akhirnya turun perintah Allah gitu ya untuk hijrah ke Madinah dan baru boleh melawan. Mulailah itu terjadi peperangan. Jadi selama 13 tahun di Mekah itu Rasulullah nggak pernah melawan, nggak pernah berperang. Hanya menghindar, menghindar, ngumpet sana sini gitu kan ya. Turun perintah Allah, suruh sembunyi di sini, disuruh sembunyi di situ, dilindungi Jibril, dilindungi sahabatnya gitu. Sampai akhirnya hijrah, terus kemudian baru boleh terang-terangan. Itu pun sebetulnya Rasulullah pun berperang bukan karena ingin menyebarkan Islam atau apa, bukan sama sekali. Tapi karena mereka itu kan perlu ke Ka'bah, ya kan? Ka'bah itu kan milik umat Islam. Jadi ketika akan ke Ka'bah itu tidak diperbolehkan oleh kaum Quraisy yang kafir itu. Sehingga mereka ya bikin perjanjian waktu itu. Perbolehkan kami untuk masuk atau tidak? Kalau kalau tidak diperbolehkan akan kami perangi. Gitu pilihannya. Jadi bukan menyebarkan Islam dan Islam itu ya anak-anakku ya tidak pernah menyebarkan agama itu dengan cara peperangan, tidak pernah sama sekali. Jadi misalnya nih Ibu cerita lagi nih ya tentang asal mula Wali Songo dulu ya. Anak-anak tahu Wali Songo? Ya, Tahu. wali-wali ya. Nah, jadi peristiwanya itu dimulai ketika tahun tahun berapa ya? Ya Rasulullah sudah lama wafat lah. Rasulullah sudah lama wafat. Mungkin tahun 700-an. 711 begitu ya. 711 itu ada Tarik Tarik bin Ziyad. Dia salah satu pahlawan Islam ya. Dia adalah tokoh yang pertama kali datang ke dataran Eropa. Apakah untuk menyebarkan agama? Apakah untuk memerangi orang Eropa saat itu, orang Kristen biar masuk Islam? Tidak sama sekali. Kedatangan mereka ke sana itu adalah justru untuk melindungi kaum Nasoro. Kok melindungi kaum Nasoro? Kenapa? Karena saat itu ya anak-anakku, kaum Nasrani itu terbagi dua. Kaum Nasrani itu ada yang dia itu bertauhid. Bertauhid itu artinya menganggap bahwa Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Tuhan itu ya Tuhannya Allah gitu ya, Tuhan Allah sebagaimana kita dan Isa itu adalah nabi sebagaimana Rasulullah. Nah, yang sekarang kita kenal Kristennya atau Nasoronya, orang-orang Kristennya itu adalah mereka yang eh, menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, Tuhan Bapa. Jadi dianggapnya Nabi Isa Tuhan gitu, bukan Nabi. Karena Nabi Isa itu kan memang dulu itu banyak mukjizatnya ya. Misalnya bisa menghidupkan orang mati, orang yang buta bisa melek lagi gitu. Terus yang sakit kusta bisa sembuh seketika, bisa berjalan di atas air, bisa apa namanya? Wah, banyak keajaibannya gitu ya. Jadi umatnya itu mengira dia adalah Tuhan. Nah, jadi timbul nih perpecahan antara Nasrani yang tauhid, yang tadi yang menganggap bahwa Nabi Isa adalah ya nabi gitu ya. Isa itu adalah nabi, Tuhannya ada Tuhan Allah dengan kaum Kristen yang itu tadi yang non tauhid ya. Karena dia menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Lagian kalau Tuhan kenapa ya bisa dibunuh kan ya harusnya Tuhan gak mati dong gitu. Kenapa bisa mati? Harusnya kan begitu. Nah, terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah si orang yang berprinsip yang non tauhid ini yang menganggap Isa sebagai Tuhan itu mereka memerangi dan membunuh para kaum Nasrani yang tauhid. Jadi mereka tuh saking apa namanya? Saking yang sekarang kita kenal dengan paus gitu ya. Tahu kan paus ya? Bukan ikan paus, tapi paus yang di mana tuh? Di Roma. Anak-anak tahu kan? Tahu. Iya, paus pemimpin Kristen tertinggi itu namanya paus. Nah, mereka itu dan orang-orang Kristen yang sekarang kita kenal itu adalah mereka yang masih beranggapan Trinitas itu tadi bahwa Nabi Isa adalah Tuhan.
Mereka dulu itu memerangi, jadi membunuh, mengancam gitu ya. Yang tauhid itu pokoknya kalian harus meyakini sama dengan kami, biar sesuai sama gereja-gereja kami. Nah, pahlawan Muslim itu, ya rombongan Muslim datang ke dataran Eropa itu kan terjadi di Eropa ya, dataran Spanyol, Portugis tuh, adalah untuk menolong si Kristen Tauhid ini gitu. Nggak boleh dong kalian berperang antar sesama agama gitu ya. Maksudnya untuk melindungi. Tapi akhirnya pasukan Muslim tuh jadi menang di situ, menang dan menguasai wilayah-wilayah di dataran Eropa. Itulah pertama kali pasukan Muslim datang ke Eropa dan menguasai Eropa. Tapi sebetulnya niatnya bukan untuk menjajah, bukan untuk menyebarkan Islam, bukan untuk apa namanya memaksakan orang lain untuk ikut agama kita untuk menyebarkan, bukan sama sekali ya, Nak. Walaupun di buku-buku banyak ditulis seperti itu gitu. Islam menyebarkan agamanya sampai ke Eropa, enggak. Dengan cara kekerasan, peperangan, bukan. Jadi awalnya itu pertama kali adalah untuk melindungi gitu ya. Nah, itulah kisahnya sedikit anak-anakku. Kenapa kemudian Islam itu jadi tersebar ke seluruh dunia Gimana Bu? gitu. Sinyalnya Bu. Kenapa? Sinyalnya. Oh, sinyalnya putus-putus. Iya itu nge-freeze, Ibu lihat kalian nge-freeze. Tidur. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya, kalau gitu Ibu lanjut lagi ya. Nah, lanjut Bu. Jadi, nah itulah pertama kali Islam itu kemudian masuk ke Eropa. Lanjut. Hmm. Nah nanti anak-anakku ya, kan apa namanya di Eropa itu, terutama Eropa Timur itu, mulai tumbuh juga kerajaan-kerajaan Muslim, kesultanan ya, kesultanan-kesultanan Muslim. Nanti kayak misalnya Turki Utsmani. Ntar ya Ibu minum dulu batuk. War bintang. Hah? War bintang. Halo, Assalamualaikum Bu. Saya Marina Rosen wah. Saya non. Nanti insya Allah kita minggu depan mulai belajar ya kalau apa eh, kerajaan-kerajaan Islam yang ada. Nah itu nanti mereka ya anak-anakku ya ini seru nih. Nanti dari kerajaan-kerajaan Islam itulah mereka yang mengirimkan para wali-wali ke Indonesia, ke Nusantara. Yang kemudian berita ini sampai ke orang-orang Portugis dan Spanyol yang dulu dikuasai oleh orang Islam. Makanya kenapa Portugis sampai ngejar ke Indonesia dan menjajah Indonesia itu kenapa anak-anakku? Karena mereka tahu, mereka takut sih sebetulnya. Mereka takut nanti apa wali-wali atau orang-orang soleh yang dikirim ke Nusantara ini kemudian menyebarkan Islam, Islam jadi kuat di sini dan mereka nanti dikuasai lagi oleh orang Muslim. Sebelum itu terjadi, makanya mereka ngejar ke Nusantara, ke Indonesia. Waktu itu kan namanya masih Nusantara ya, belum Indonesia ya. Karena masih terdiri dari kerajaan-kerajaan. Jadi bayangkan, itulah awal mulanya para wali Songo ke Indonesia. Karena para wali-wali itu kan gak ada yang dari Indonesia ya. Semua Ya, kan dari luar negeri. ya. Orang luar negeri semua tuh anak-anakku. Lagi ngelihat apa? Haredang, Bu. Oh, Haredah. Ya Bu Haredan. Haredang.
Itu eta kipas angin eta nyala. Aya age tos parlotok Bu. Iya nanti dibuka aja ya nanti ibu bilang ke Pak Safei ya. Pak Safei suka ke sana nggak? Iya, nggak tahu. Mm-mm. Suruh bawa kipas angin, mau kipas angin aja. Iya, Bu, iya. AC ke, Oh Bu. AC, oh AC, ya sama. Ya, janak helikopter Bu. Emang berapa jam dari situ ke Garut? Dari Jatisari ke Garut? Dua jam Bu. Di 2 sampai 3 jam. Karena motor mah Bu sejam setengah. Ah, masa? Bisa tarik Bu. Cepet. Karena motor sejam setengah orangnya. Itu, eta motor Hmm, ke pengukur. Pengukur jam setengah. 3 jam. Kalau dari Bandung ke Garut 2 jam ya, sejam. 6 jam, Bu. Ya Bu, dua tilu dua nya 5 jam, Bu. Bandung ke Garut. Nah, Ke Garut kota 2 jam merenya. Gak nyampe ya, ya, sejam setengah lah. ya. Nah, terus baru dari Garut baru ke Jatisari. Hmm. Iya, itu jadi apa namanya? Kenapa Indonesia atau Nusantara itu sejak dulu kala ya sudah diincar. Jadi mereka datang itu bukan karena wah rempah-rempah. Ih buat apaan rempah-rempah dan mereka nggak makan gulai, nggak makan sate Padang. Ya kan yang rempah-rempah kan buat makanan-makanan Indonesia aja. Mereka kan enggak. Jadi nggak mungkin mereka cuma mau rempah-rempah saja gitu datang ke Indonesia. Apa namanya? Kalaupun mau rempah-rempah mereka bisa ambil dari Afrika. Banyak juga orang Arab yang apa namanya yang membawa barang ke sana gitu. Jadi sebetulnya eh, itu ada namanya perjanjian, perjanjian, Ibu lupa namanya perjanjian apa. Intinya itu adalah orang-orang Portugis dan Spanyol diberi kekuasaan oleh Paus untuk apa? Untuk mengejar dan membunuh Muslim dimanapun mereka temukan. Kalau ketemu di laut, kapalnya ditenggelamkan. Kalau ketemu tempat ibadah, ibadah masjid, masjidnya dibakar. Kalau ketemu orang Muslimnya pasti udah pasti dibunuh. Kalau anak-anak atau perempuannya dijadikan budak, gitu. Itu jadi perjanjiannya. Jadi mereka itu diperbolehkan untuk menghabisi orang Muslim dimanapun berada. Jadi makanya ketika kerajaan-kerajaan Muslim di Eropa itu mengirim para guru-guru ngajinya, yang dikirim tuh guru-guru ngajinya, wali-walinya ke Nusantara, mereka tuh udah mulai ngincar ini kenapa nih kok dikirimnya ke sini? Jangan-jangan nanti negara ini jadi negara Muslim, kata mereka gitu. Soalnya waktu Portugis datang tahun berapa anak-anak? Atau abad keberapa? 5. Abad kelima. Abad kelima itu berarti tahun 400-an. Itu masih zaman kerajaan-kerajaan ya. eh Portugis itu datang ke Indonesia tahun 1451, abad ke-15. Nah, Portugis itu datang ke Nusantara waktu itu kita tuh banyak yang belum belum ini masih banyak Hindu dan Buddha. Banyak kan Hindu lah. Makanya kenapa kan banyak candi-candi. Candi-candi itu kan peninggalan dari kerajaan-kerajaan. Tempat ibadahnya orang Hindu, ya kan? Orang Hindu kan bikin apa sesaji gitu kan di candi-candinya atau di pura gitu. Nah, zaman itu masih dikuasai oleh Hindu, itu ayamnya ikut masuk.
Dikuasai oleh Hindu, makanya banyak candi-candi. Ada candi apa aja tuh? Candi Borobudur, candi apa lagi? Ayo Uuk, candi apa Uuk? Uuk. Suuk dah rarese. Jumput. Terus siapa tadi yang ke pinggir tuh? Ayo. Uuk. Uuk. Candi apa aja Uuk? Yang kamu tahu? Selain Borobudur, candi Borobudur tuh dari Buddha ya. Kalau yang Hindu candi apa? Apaanan? Prambanan, betul. Ih, pinter ya. Alhamdulillah. Candi apa lah? Jadi malu aku. Iya. Itu ya. Jadi waktu itu masih dikuasai Hindu. Tapi apa namanya? Wali-wali sudah mulai datang ke Indonesia. Nah, waktu masih dikuasai Hindu, orang-orang Eropa ya, nggak ada yang datang ke Indonesia, nggak ada yang mau menjajah waktu masih dikuasai Hindu. Tapi begitu para wali datang ke Indonesia, tuh Wali Songo kan datangnya juga tahun 1400-an, 1300, 1400 tuh pada datang ke Indonesia, dikejar sama mereka. Baru mereka mulai menjajah. Portugis dan Spanyol. Cuman kalau Spanyol itu hanya sampai di Filipina. Kalau Portugis waktu itu sudah sampai ke Laut Maluku, Ternate, ya, Tidore. Makanya di situ kerajaan-kerajaannya jadi terbelah dua. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Kenapa? Karena dulu diadu domba oleh si Portugis itu. Jadi Portugis itu selalu bilang, saya akan bantu kerajaan kamu. Kan dulu antar kerajaan juga kadang-kadang berperang ya. Berperang misalnya memperebutkan putri raja gitu. Memperebutkan wilayah atau kalau enggak soal perempuan. Biasa sebatas itu berantemnya. Nah, si Portugis nih datang terus dia bilang gini, saya akan bantu kamu, tapi syaratnya kalau saya bantu, kamu harus Kristen, jadi Kristen. Masjid-masjid harus dibakar, gitu. Makanya kenapa di Ternate di Dore itu padahal deketan dulunya satu kerajaan Muslim akhirnya terpecah jadi dua, yang satu Kristen, satu Islam. Padahal wilayahnya sangat dekat sekali. Atau yang jelas di Sumatera Utara. Sumatera Utara sama daerah istimewa Aceh itu ya kan dia satu masih nyambung semua itu sebetulnya kalau anak-anak pernah perjalanan ke sana ya itu semuanya nyambung bahasanya juga mirip-mirip. Tapi Aceh itu nggak pernah mau disebut sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Dia bikin daerah khusus namanya Daerah Istimewa Aceh. Karena kenapa? Karena sebagian penduduk Sumatera Utara itu terbagi dua. Ada Tapanuli Utara, ada Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan itu Muslim, Tapanuli Utara banyakan yang Kristen. Itu gara-garanya sama. Jadi ketika mereka sering bertempur melawan Malaysia. Dulu Malaysia kan masih masih jadi satu ya dengan Nusantara. Minang antara Malaysia dengan Aceh. Minang dengan masih banyak pertempuran, perebutan kekuasaan atau wilayah atau masalah-masalah yang lain. Nah, itu Portugis datang memberikan sama iming-imingnya kayak tadi saya akan bantu kalian dengan senjata, dengan tentara, senjatanya kan udah canggih tuh. Udah ada apa namanya yang Meriam, Miriam, Meriam, Meriam, iya. Nah, jadi mereka membantu, tapi syaratnya itu kalian harus mau membangun gereja, masuk ke agama kami gitu. Di email-email seperti itu gitu. Nanti kami akan bantu semuanya disuplai senjatanya, tentaranya gitu. Nah, akhirnya jadi terpecah belah seperti itu gitu. Makanya Aceh nggak mau gabung jadi Sumatera Utara, walaupun secara geografis itu kan letaknya memang mereka satu wilayah sebetulnya. Tapi nggak mau disatukan karena ada Tapanuli Utara yang banyak Kristennya gitu. Akhirnya berdiri sendiri tuh daerah istimewa Aceh. Sama kayak daerah istimewa Yogyakarta kan juga nggak masuk dalam Jawa Tengah karena di situ ada keraton. Jadi nggak mau disamakan dengan yang lain. Nah, ini jadi masuk ke sejarah juga ya. Padahal ceritanya cerita tentang kisah itu tadi kan tentang Islam ya.
tentang bagaimana perjalanan para umat, para muslim pendahulu ketika mereka mulai diaspora. Diaspora itu artinya dia mulai menyebar. Mulai menyebar, tapi sekali lagi ya anak-anakku ya, tidak ada mereka itu yang menyebar dengan cara peperangan. Jadi memaksa orang lain agar masuk agamanya dengan cara peperangan itu bukan cara Islam. Gak boleh yang seperti itu gitu ya. Gak boleh sama sekali. Jadi ketika berperang di Mekah pun itu kan dulu karena mereka tidak diizinkan untuk naik haji untuk tawaf di Mekah itu nggak boleh gitu karena dikuasai oleh kaum kaum kafir Quraisy kan. Sehingga dibikin perjanjian bahwa mereka harus memperbolehkan itu kan milik umat kan, nggak boleh ada yang menguasai gitu. Jadi kalau mereka menguasai nanti pilihannya adalah ya terpaksa kami harus berperang, orang itu tempat ibadah kita dong gitu ya. Pilihannya seperti itu. Jadi bukan dalam rangka, ayo kamu kalau nggak mau masuk agama Islam di ini loh gitu ya, bukan seperti itu gitu. Terus ketika pertama kali ke Eropa pun mulai dikenal oleh Eropa, umat Islam dan akhirnya kemudian menguasai Eropa saat itu ya. Tahun tahun 700-an abad ke-8 juga bukan karena dalam rangka wah kita ayo kita menyebarkan agama gitu ya dengan berperang itu nggak ada sama sekali. Tapi mereka Tarik bin Ziyad waktu itu ya, Panglima Panglima perang Muslim pertama yang ke Eropa tahun 711 loh itu, tahun 711 Masehi, itu didasarkan untuk melindungi kaum Nasoro yang tauhid. Kenapa sih kok Islam melindungi kaum Nasoro yang tauhid itu? Kenapa? Sampai mau berperang. Coba Syarul mana Syarul? Bu. Iya, kenapa Syarul? Kok sampai sampai nyebrang ke Eropa itu jauh loh dari Mekah ya sampai nyebrang ke Eropa. Itu kan beda benua tuh, udah lain benua. Lain benua ya sampai datang ke Eropa. Udah gitu belum ada kapal terbang, belum ada pesawat saat itu. Bayang nggak ya anak-anakku ya? Bayar. Wajah. Berapa bulan mereka perjalanannya lewat laut, lewat apa gitu kan? Tahun. 5 Bertahun-tahun. Satu Itu abad. kenapa mereka sampai jauh-jauh ke situ? Apa namanya? Kenapa mereka melindungi selain karena tauhidnya, karena melindungi agama tauhid gitu. Tapi kenapa dibelain? Kenapa enggak? Udahlah kamu daripada itu masuk Islam aja gitu sama-sama nanti kita bantuin deh gitu. Berperang melawan itu, berperang melawan yang Nasrani yang Trinitas itu yang Paus itu ya, yang gengnya Paus, gengnya Paus di Roma. Itu kenapa? Kenapa malah dilindungi? Kenapa nggak diajak? Udah kamu masuk Islam aja gitu. Kira-kira kenapa alasannya? Yang secara ini aja, yang secara logika. Kalau menurut Syarul kenapa? Nunun. Karena 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 hayongan, Bu. Bayangan. Karena sayang. Karena sayang sama umat. Ya, Ya. saya karena butuh. Gitu. Kalau Astri gimana Astri? Bu dokter, Bu dokter. Kan katanya mau jadi dokter. Yang mana Astri? Iya. Ibu, Kan cita-cita jadi dokter. Kenapa? Bu, izin ke WC. Iya emang enggak. Ke warung, Bu. Kata. Hayang jajan cenah ibu, hayang nyeblak, astagfirullah. Itu kenapa berdua yang izin satu, yang keluar berdua? Nggak tahu bu, izin atuh ya. Jadi kalau anak-anak ingat ya, waktu pertama kali yang mengenal bahwa eh, apa Muhammad itu adalah seorang Rasul Allah itu adalah pendeta dari Bukhara. Bukhara. Mm-mm. Kota ibu di mana? Iya, dia itu kan dulu waktu Rasulullah masih dalam ikut pamannya Abu Thalib,
melakukan perjalanan perdagangan. Waktu itu beliau masih remaja nih, kayak kalian gini, masih 15 tahun gitu ya, 16 tahun. Bantuin pamannya berdagang, tuh kan. Eh, terus sudah gitu, di suatu perjalanan, mereka itu beristirahat di bawah sebuah pohon, gitu kan. Beristirahat, terus tiba-tiba seorang pendeta mengajak mereka untuk ini, untuk apa? Datang ke kastilnya gitu, ke tempatnya untuk dijamu, makan, disuruh istirahat, mungkin mandi dulu deh gitu, ganti baju kali gitu ya. Zaman dulu kan belum ada hotel ya. Jadi diundang gitu kan, dijamu, dilayanin. Terus dia bilang gini, kok apa? Kayaknya anggotanya belum lengkap deh. Harusnya ada satu lagi nih yang ini. Terus kata mereka, ada sih satu, tapi itu kan apa namanya disuruh jaga di luar, dia suruh jagain dagang. Itu kan kasihan banget ya Rasulullah. Usia 15-16 tahun itu. Yang lain pada makan, pada istirahat ya orang-orang dewasanya. Nah dia di luar nungguin barang dagangan takut dicuri kali ya. Ya, penunun. Terus disuruh masuk gini. Terus dia ini apa namanya menemukan tanda-tanda kenabian. Jadi dia bilang kenapa dia mengundang rombongan itu ke rumahnya untuk dijamu. Karena dia ngelihat ketika perjalanan rombongan itu ya ada awan yang mengikuti mereka dan selalu melindungi. Jadi dia tuh kan di Arab itu panas ya, panas sekali. Aduh, panas banget waktu ibu ke sana juga. Tapi itu adem gitu karena ada awan yang menaungi mereka. Nah, itu kan tanda-tanda orang khusus. Dia curiga nih, pendeta ini kayaknya nabi deh gitu, calon nabi. Sebagaimana yang pernah diceritakan dalam kitab sucinya gitu. Makanya kenapa dia undang dan ternyata benar dia berpesan seperti ini pendeta tersebut dia berpesan kalian tolong jaga ya anak ini katanya. Amin. Kenapa dijaga? Karena tolong dijaga dari kaum Yahudi karena kaum Yahudi itu nggak suka kalau ada nabi yang baru gitu. Jadi Nasrani itu melindungi Nasoro itu ya yang Nasoro yang tauhid ya, yang dia menyembah Allah dan Nabi Isa itu eh, adalah nabi bukan Tuhan. Ya, Po. Tuh. Terus pertama kali juga waktu apa namanya waktu Rasulullah menerima wahyu pertama kali yang mengimani itu kan waktu itu Khadijah bertanya kepada pamannya. Pamannya itu juga seorang pendeta, orang Nasoro juga dan dia bilang itu adalah tanda-tanda kenabian, kewahyuan gitu sehingga Khadijah pun jadi percaya dan jadi orang pertama yang masuk Islam. Maka itu karena ada sejarah bagaimana orang-orang Nasrani itu sangat melindungi Rasulullah sejak kecil dan meyakini bahwa beliau itu adalah nabi. Jadi keterikatannya kuat gitu. Rasulullah dan umat Islam itu berusaha untuk menjalin silaturahmi yang baik lah dengan agama Nasrani ini, untuk pengikut Nasrani. Tapi Nasrani yang tauhid. Nah, ketika Nasrani yang tauhid ini kemudian mau dihabisi, diburu, dibunuh ya, diancam oleh orang-orang Nasrani yang paus ini, yang gengnya paus, mereka datang tuh untuk melindungi gitu, untuk memberikan kekuatan. Jangan sampai punah Nasrani yang benarnya, yang beriman bahwa Allah itu satu dan Nabi Isa itu adalah utusannya, bukan Tuhan. Kan harus dijaga, harus dibenerin akidahnya, tauhidnya. Tapi sekarang kan yang berkembang tetap ya, walaupun waktu itu akhirnya Tariq bin Ziyad berhasil mengalahkan yang Nasoro yang Trinitas itu, yang non-tauhid, dan kemudian malah menguasai Eropa. Tapi kan kemudian setelah Islam jaya di sana, terjadi perselisihan juga sama sih ya, sistemnya adu domba, saling perang, saling apa. Jadi kalau sudah terjadi konflik dan perselisihan ya anak-anak ya, itu adalah cara cepat untuk meruntuhkan sesuatu. Bahkan Islam sedemikian besar pun. Jadi ketika Genghis Khan, tahu Genghis Khan nggak? Genghis Khan dari Mongolia itu yang meruntuhkan Baghdad. Ya, Baghdad itu kan terkenal tuh pusat Islam terkenal dan kerajaan besar sekali gitu ya.
Sementara Genghis Khan itu hanyalah kelompok tentara yang miskin-miskin sebetulnya. Maksudnya yang bukan dari kerajaan besar seperti Baghdad ya. Kalau Baghdad tuh, waduh luar biasa ya, peninggalan luar biasa, banyak emas permata. Tapi kenapa bisa dikalahkan Genghis Khan? Jadi Genghis Khan bilang begini, saya tidak takut dengan manusia sekaya apapun, sekuat apapun, sehebat apapun gitu. Kalau Islam itu tidak akan mungkin bisa runtuh, tapi manusia-manusianya gitu ya. Selama mereka masih dipenuhi oleh rakus dunia, saling konflik, saling ingin kekuasaan, gitu ya, ingin lebih kaya, lebih hebat, lebih-lebih dari yang lain gitu ya, pingin dirinya yang diakui, pingin dapat validasi kalau kata anak sekarang, pingin eksis gitu kan. Nah, itu akan gampang sekali diruntuhkan. Cukup diadu domba gitu ya, cukup apa namanya, dibuat mereka jadi ragu, dan mereka akan saling berperang antar mereka. Jadi Genghis Khan itu juga dapat informasi kan dari orang-orang dalam juga. Oh, saya tahu nih, kapan saat sepi, kapan saat tentara-tentaranya lagi lengah, kapan saat kerajaan lagi kosong, kapan saat mereka lagi apa gitu. Dia dapat informasinya dari pengkhianat-pengkhianat kerajaan yang menginginkan kekuasaan. Karena kan diiming-iming, nanti kalau kita menang, kamu boleh deh jadi sultannya. Kamu nanti dikasih bagian ini, dikasih bagian itu. Padahal udah kaya juga ya, tetap aja begitu. Nah itulah, jadi kata Genghis kan saya nggak pernah takut. Kalau Islam sih nggak akan mungkin runtuh gitu. Dan dia kan bukan untuk menghancurkan Islam, tapi menghancurkan orang-orang yang eh, membuat agama Islam itu jadi terlihat jelek. Kenapa terlihat buruk? Karena mereka orang-orang yang tidak amanah, yang rakus gitu ya, yang tidak peduli dengan umatnya, itulah mereka yang kemudian dihancurkan. Nah, di situ. Tapi berita tentang apa namanya, ketika ketika Baghdad itu hancur gitu ya, kekuasaan Islam di Eropa itu mulai turun, mereka tuh tahu bahwa Islam ini kan nggak akan mungkin dihancurkan nih. Kerajaan-kerajaannya sih mungkin hancur gitu ya. Tapi dia pasti akan berpindah dulu di sini wilayahnya, misalnya di Mekah, terus berpindah kemana ke Eropa, berpindah lagi ke Afrika kemana gitu kan ya. Selalu berpindah-pindah nih. Mereka melihat petanya nih berpindahnya kemana. Dan mereka melihat itu berpindahnya kemana anak-anak ke Nusantara, ke Indonesia. Makanya mereka berusaha menjegal. Jadi mereka itu dalam pelayaran kalau melihat ada apa kapal Muslim itu langsung ditenggelamkan, diserang lah pokoknya. Diserang, tenggelamkan, dihancurkan, laki-lakinya dibunuh, yang perempuannya mungkin dijadikan budak, anak-anak juga begitu. Terus kalau ketemu masjid atau musola gitu ya, pokoknya tempat ibadah Muslim langsung dibakar gitu. Karena mereka tahu ini nanti takut berkembang di Indonesia, tapi ternyata berkembang kan betul, berkembang dengan pesat sekali. Berkembang dengan pesat sekali. Bayangkan hanya dalam jangka waktu berapa tahun gitu ya, berapa ratus tahun, pengikut Muslim sudah banyak sekali. Gitu ya. Bahkan sekarang kita jadi penganut Muslim, penganut Islam yang terbesar di seluruh dunia. Di seluruh dunia loh. Bayangkan waktu itu para wali songo itu di abad ke-16, sekarang abad keberapa anak-anak? 20. Abad ke-20 apa abad ke-21? 20. 7. Abad ke-20 tuh 7. 27 sih. Anak-anak menyebut abad itu kalau tahun 2000 itu abad keberapa? 20. 20. Ya, Kalau tahun 1900 itu abad keberapa? 19. Kalau tahun 500 itu abad keberapa? Kelima. Nah, itu salah ya. Jadi kalau tahun 500-an itu sebutnya abad ke-6. Kalau tahun 700 disebutnya abad ke-8. Ke-8. Jadi kalau tahun 1900-an itu disebutnya abad ke-20.
Kalau tahun 2000-an berarti abad keberapa? Matai. Abad 21. 21. Jadi dari abad ke-16 ke abad 21 itu berapa? Berapa abad? Atau dari abad 16 ke abad 20 lah. Karena kan tahun 900-an, 1900-an tuh udah banyak umat Islam. Itu berapa abad tuh? 4. Sekitar 4 abad ya. 4 abad tuh sama dengan berapa ratus tahun? 100. Hah? 4 abad sama dengan berapa ratus tahun? 100. 400. Ya, 400. Nah itu dalam jangka waktu yang relatif cepat, Islam sudah menguasai bumi Nusantara. Jadi benar mereka waktu itu. Si Portugis dan Spanyol kenapa ngejar sampai ke sini? Karena mereka tahu ini sudah runtuh ya di Eropa kekuasaannya, kerajaan-kerajaan Muslim, termasuk yang di Turki juga kan. Nah mereka akan pindah kemana nih? Gitu. Selanjutnya Islam akan bangkit dari mana? Mereka baca tuh petanya, oh lihat itu para wali-wali dikirimnya kemana, ke Nusantara kan kebanyakan. Makanya ada Wali Songo waktu itu. Dan mereka kejar sampai ke sini. Itulah asal mulanya anak-anakku. Kenapa sampai datang Wali Songo ke Indonesia. Jadi dari sejak panjang ya riwayatnya. Panjang riwayatnya. Apalagi ya Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini. Nah ini buat motivasi ya buat kalian semua ya. Jadi bahwa kalian yang hidup di zaman ini itu adalah anak-anak atau orang-orang yang telah dinubuahkan atau diramalkan oleh Rasulullah yang akan menjadi pejuang-pejuang agama untuk kebangkitan Islam di seluruh dunia. Jadi pusatnya itu akan ada di sini anak-anakku. Gitu. Makanya kalian harus semangat ya. Belajarnya yang benar ya. Harus jadi motivasi buat semua. Karena itu sudah banyak sekali darah yang tertumpah ya. Demi membela agama ini, demi menjaga negara ini, sehingga negara ini jadi milik kita, dan Islam leluasa tumbuh di sini. Coba kalau dulu kita dikuasai oleh Portugis, oleh Belanda, gitu. Kira-kira agama apa yang paling dominan di sini? Mungkin agama Kristen, ya kan? Iya, atau agama yang lain. Kita mungkin Muslim jadi minoritas, tapi itu Allah jaga gitu ya dengan peperangan, dengan taruhan nyawa. Ya, demi apa? Demi menjaga Indonesia ini, Nusantara ini tetap aman, supaya kalian bisa lahir. Supaya Amira, terus Ama, Imas, Novi, Siska, Vina, Astri, Raffi, Syahrul, Kika, dan Uup semua bisa lahir hari ini. Bisa sekolah. Karena masa depan kalian masih panjang dan kalian punya hutang. Kalian yang hidup di zaman ini punya hutang untuk apa? Untuk ikut berjuang membangun bangsa ini agar apa? Agar Islam dapat kembali bangkit dan menjadi pusat peradaban terbesar tertinggi seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Kalau sekarang kan kita dikuasainya sama Amerika, Eropa ya, mereka kelihatannya keren ya. Keren nggak kelihatannya Eropa, Amerika, ya kan? Nah nanti kita yang akan menguasai mereka. Harus seperti itu. Itu sudah nubuahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah bilang begini, ya ada nubuahnya. Rasulullah meramalkan bahwa Islam itu nanti akan bangkit dari sebuah negeri yang berada di ujung paling timur dari Mekah. Ujung timur Mekah itu. Jadi kalau kalian lihat di peta, ada peta nggak? Ntar ya Ibu ambil globe ya. Nah lihat globe nggak? Peta dunia. Globe. Ntar ya. Ya. Hai, ya, Bray.
Nang kadeukeun. Sat. Oh, di video aja deh. Makanya hawa. Itu. Bisa dah. Peta belum ada juga ya di situ ya, peta ya? Ya, nanti peta, kipas angin ya. Iya. Nah, ini. Kita lihat Mekah. Mekah mana nih Mekah? Kelihatan nggak? Mari Bu cari. Mekahnya mana Mekah? Arab mana Arab? Tak tahu. Tahu ya bunuh ya hijauan. Ayah Fijli. Ayo Mekah. Kayak Mesir tuh. Naya Australia tuh. Naya Naya unta bu, naya unta. Nih. Ada nggak? Ayah bu. Ada. Bu. Ayah di Mesir Bu. Eta naya orai. Ada Bu. Datang ngebunuh ya Bu. Ka'bahnya kelihatan nggak? Iya banyak banget. Leutik bu. Kelihatan Ibu. Kelihatan. Nah, sekarang Indonesia mana Indonesia? Iya Bu. Minum balik deh minum. Wati. Malah jawab. Tak kok atau terus ya pri kepo Nah, ini ya dari sini nih kan Arabia nih. Nah, ini Nusantara nih. Yang paling timur. Ini Indonesia. Sumatera. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kelihatan. Nah, itu. Nah, itu ya anak-anak ya. Ya. Makanya salah satu hal untuk menyiapkan kalian semua adalah melalui sekolah. Ya. Jadi harus semangat semua ya. Tapi Ibu ini loh, Ibu optimis sekali karena kalian tuh semua ternyata pinter-pinter. Alhamdulillah. Soalnya Ibu kan juga ngajar ya di kota gitu maksudnya, di daerah Bintaro gitu. Apa namanya? Kemampuannya juga biasa-biasa aja gitu. Banyak yang bahkan berhitung kali kalian belum pada lancar. Tapi tadi matematika udah pada bagus semua tuh kata Pak Rahmat. Ya. Alhamdulillah. Jadi tinggal ini aja apa namanya? Semangatnya sudah ada, guru-gurunya sudah ada. Tinggal istiqomahnya aja, konsistennya, terus juga konsentrasinya. Nih masih pada ketawa-ketawa nih. Kayaknya enakan kalau itu ya, kalau apa namanya pakai meja-meja kecil gitu ya, meja lipat ya, supaya ya pakai meja lipat supaya nanti disusun tuh nggak gerombol laki-laki semua gitu. Iya kan ya? Iya baik anak-anakku, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang tanya.
Ya, sok, Bu. Ibu mau tanya kesan atau kesimpulan dari yang tadi sudah Ibu sampaikan ke kalian ya, dari cerita ataupun dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi pertanyaan sempat Ibu sebutkan gitu ya. Itu kesan atau kesimpulan, boleh kesan secara pribadi, misalnya saya merasa dapat apa ya, dapat pengetahuan baru atau baru tahu atau apa, atau boleh juga kesimpulan. Jadi kesimpulan misalnya, oh ternyata Nusantara ini sejak dulu itu sudah menjadi wilayah yang diminati oleh orang-orang dari Eropa misalnya. Oke, kita mulai dulu dari bapak-bapaknya. Itu yang nyender, siapa yang nyender? Cika. Oh, Kika. Ya udah mulai dari Kika Ahmad. Kika, apa kesan dari yang tadi Ibu sampaikan? Boleh kesan secara pribadi atau boleh kesimpulan. Sampaikan dalam satu Kata. paragraf. Enggak satu kata. Janganlah. Masa kesimpulan? Kalau cuma satu kata itu rating. Kak, maju. Kata tadi di Bang. Ayo Kika di situ Kika. Res ya, Bu. Terus jawab. Duduk gue. Apa? Tadi kan Ibu udah berbusa-busa ya ngomong. Sampai bawah ini. Nah, apakah ada kesimpulan atau kesan? Kalaupun nggak kesimpulan, misalnya, aduh tadi Ibu ngomongnya terlalu kesana kesini sini ngalor ngidul gitu ya. Minimal kan ada kesannya. Kesannya apa? Gitu. Bisa menambah ilmu pengetahuan. Udah kasih Kika. Tuh dari kasih contekan dibantu sama teman-teman perempuannya. Ayo Kika. Kika harus jadi leader. Ayo Kika. Laki-laki. Hah? Kika. Kalau Syahrul gimana Syahrul? Gimana Nun? Apanya, Bu? Kesan atau kesimpulan? Kalau kesan itu kan lebih ke rasa kita ya, tapi kalau kesimpulan itu lebih ke hasil olah pikiran. Kalau kesan itu lebih ke olah perasaan, olah rasa. Oh iya Bu, sangat kagum. Kagum, kenapa? Karena belum dipahami. Karena baru tahu. Oh iya. Oh iya. Kalau Uup apa Uup? Menarik dan menambah wawasan, Bu. Mukanya mana Uup? Nyumput Bu sih. Ya, Bu. Sekarang rapi. Menambah ilmu, pengetahuan. Iya. Kalau Astri? Indonesia yang Malaysia. Makasih. Kalau Astri gimana? Astri. Ada kesan atau kesimpulan? Bingung. Tadi kayak pas rame-rame seru tuh ada. Pas sendirian kok jadi ini hilang kata-kata Astri. Coba yang terasa aja sama Astri gimana tadi pas apa mendengarkan itu, apa yang Astri rasakan? Nah, bisuna hurungkeun. Kayak di kaput. Udah pesawat Bu ya nanti. Cempon di kena wiki. Ya, masa Ibu udah ngomong panjang lebar tuh dari jam 10, udah sejam lebih ya, udah hampir 2 jam.
Masa nggak ada sama sekali yang itu, yang terkesan atau nempel di kepala. Boleh kalau yang misalnya, oh saya baru tahu. Coplok gitu nah. Enggak ada suara. Ada suara? Ah. Nah itu. Ya. Iya, kalau kesan atau boleh apapun kesimpulan. Gitu. Tuh temannya yang lain dulu, nanti balik lagi ya, belum belum memberikan ini. Harus mulai belajar berani ya anak-anak ya menyampaikan. Nanti di BK kita akan belajar banget, belajar public speaking, belajar bicara. Pokoknya harus apa namanya, kita harus responsif, namanya responsif ya. Kalau ditanya jawab aja dulu. Salah itu nggak apa-apa, namanya kita belajar. Kalau udah bener tuh nggak perlu belajar lagi ya jadi guru. Kan belajar jadi kita tahu, oh, dan akan teringat. Oh, aku pernah salah di situ. Berarti bukan begitu gitu ya. Jadi harus berani dulu. Kata kuncinya yang pertama untuk belajar adalah keberanian. Ya, ingat itu ya, keberanian. Coba kalau Amira, kesan atau kesimpulannya apa? Menarik. Menarik. Baja. Atau coba dalam satu kalimat. Jangan, kalau menarik itu kan satu kata ya. Coba dalam satu kalimat. Jadi ada, kalau satu kalimat kan ada subjek, ada predikat, ada objeknya gitu ya. Misalnya saya sangat tertarik dengan materi tadi karena menambah pengetahuan, ya. Atau saya jadi lebih termotivasi setelah mendengar cerita yang tadi. Atau saya jadi diingatkan lagi gitu ya tentang apa? eh, tentang eh, materi-materi pengetahuan agama Islam, gitu ya. Nggak cuma soal ibadah, misalnya gitu ya. Jadi belajar ini ya, kita belajar speaking. Masih bahasa Indonesia ini belum bahasa Inggris. Ama coba Ama. Menambah pengetahuan. Mhm. Enggak. Eh, Hebat. terus Selepek. hmm, Rasanya gimana? Seneng nggak? senang banget. Banyak. Seneng banget, kayak banget ya. Ya, sekarang Imas, calon CEO. Amin ya. Amin. Membuat Gimana kita Imas? tahu tentang ajaran-ajaran Islam dan penyebarannya di Nusantara. Wah, mantep nih CEO kita ya. Tepuk tangan CEO. Ya, terima kasih Imas. Sekarang Novi Nuryani. Senang bisa belajar bersama Ibu dan jadi tahu tentang sejarah Islam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Novi. Sekarang Siska Febriana. Nah, mulai terstruktur ya. Jadi kan kalimatnya udah mulai ngerti ya, karena ada contoh dari teman-temannya. Hah? Febriani, Ibu. Oh, Febriani. Bagus ya. Iya, gimana Siska? Oh. Harusnya udah istirahat nih kita nih. 12.45. Ayo. Kami bisa belajar tentang Islam di Indonesia dan bisa menambah wawasan juga. Iya, baik. Terima kasih Siska. Ini calon lawyer ya, pengacara itu harus berani banget tuh membela yang benar ya. Harus kuat argumennya, harus bisa meyakinkan orang lain bahwa ini benar atau itu salah gitu. Harus berani meyakini, harus bisa meyakinkan orang lain. Ya, Siska ya, amin.
Vina. Vina Indriani. Menyenangkan. Tak. Bisa belajar banyak hal di sekolah ini. Alhamdulillah. Terima kasih Vina. Astri tadi belum jadi. Astri ayo. Senang bisa belajar tentang sejarah Islam Hmm, dan menambah ilmu. amin. Terima kasih. Kika mau ulang lagi nggak Kika? Iya baik anak-anakku karena sudah jam 11.46. Jeruk itu. Sudah waktunya istirahat. Kalian kalau istirahat makan di mana? Bawa makanan. Kos tadi Bu istirahat bersama. Buat lapar. Timal lu terus buku apa? Bawa timbal, Masya Allah. Aduh kalau ibu ada di sana ikut deh makan bareng ya kita. Insya Allah ya mudah-mudahan bisa ketemu nanti. Baik, anak-anakku terima kasih semua pada hari ini semangatnya luar biasa. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga menjadi ilmu yang manfaat ya dan membuat hari-hari kalian menjadi lebih berwarna lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi besok. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu deh foto. Ya Bu. Foto. Itu yang di pinggir sayang. Yang cowok-cowok nih. Ketengahan lagi boleh nggak? Yang ahwat-ahwatnya juga ke depanan lagi aja. Yang di belakang biar kelihatan mukanya. Ya kan? Ayo lihat sini semua. 1, 2. Cis, ya, buncis. Ya. Sekali lagi. 1, 2. Lihat sini semua dong mukanya jangan nunduk. Lah itu. Itu yang di belakang Asri siapa? Gak kelihatan mukanya. Ursi. Nah, dia nunduk. Bukan salah Asrinya. Bukan. Dia nunduk. Ini bagaya benar. Ya, 1, 2, 3. Smile. Oke, terima kasih anak-anakku. Sama. Salam. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ibu end dulu ya. Ya, Bu. Mangga dipayun. Mau.